कैफियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है. Jadi kalau dia itu terkenal pedofil dan hap-hap atau humpimpa, itu bukan gue yang bikin fitnah. Ini bukan umbar aib. Aku menjelaskan fakta yang sebetulnya jika dia tidak menyampaikan fakta, kalau netizen nggak akan pernah tahu apa yang sebetulnya Mbak Dipe alami. Betul. Aku mah kalau netizen yang nggak panas, yang dia tidak bikin fitnah, aku nggak bakalan ngomong kalau dia pernah KDRT-in aku. Aku kan tidak pernah menyebutkan nama di YouTube. Aku juga nggak ada aku sebut nama dia. Tapi dia ngamuk-ngamuk, seolah-olah aku bilang tentang dia. Berarti kan dia yang kesindir sendiri. Orang itu yang mati sendiri rezekinya. Jadi pedofil itu bukan fitnah aku. Sorry say, gue nggak pernah mau fitnah orang. Fakta itu yang aku bicarakan tuh fakta. Polisi lo, inget lo, polisi yang rilis. Balik sekali lagi perlu digarisbawahi. Polisi yang merilis bahwa dia pedofil, bahwa dia melecehkan kemaluan berondong di bawah umur 20 tahun. Ya, jadi bukan Dewi Persik, ingat itu. Keguguran itu membawa hikmah. Ternyata ada kejadian yang gak banget dan memalukan anak. Betul. Aku keguguran bukan karena apa. Kenapa gue itu takut punya anak? Gue punya masa lalu yang buruk sama dia. Dia itu tukang pukul. Dia kasar. Jadi aku mau nyanyi. Ini kejadian aku mau nyanyi aja aku ditonjok dulu sampai biru mataku, sampai berdarah, dan dalam keadaan lagi hamil, you know. Biar kalian tahu nih, sekalian aku buka kejadiannya biar kalian ngerti apa yang aku alami. Tapi aku tidak pernah mengucapkan kata-kata ini dan mengeluarkan kalimat ini. Jadi bukan karena aku kebanyakan goyang, salah. Dia bohong. Tapi dia bilang mami yang kasar. Oh, aku kasar dong sama dia. Gimana aku nggak kasar? Orang dia sama laki di depan mata gue, ya gue tendang palanya. Coba kalau pasangan kamu begituan sama laki-laki, gimana? Kamu mau diem? Gue tendang palanya, dar. Lu pikir gue perempuan lemah? Gue tendang palanya, mas. Dia lagi hap-hap, mas. Tendang lah. Lihat pakai mata kepala aku sendiri. Aku ada di apartemen Bellagio. Dia waktu itu masih ada di apartemen Kemayoran. Dia sama berondongnya yang suka dibawa kemana-mana. Berantem ngebela berondongnya, bukan ngebela aku. Ayo, buktinya apa? Buktinya banyak. Ingat nggak kamu waktu aku telepon-teleponan, coba suruh tanya waktu aku telepon-teleponan sama berondongnya. Terus aku bilang, hei kalian tobat, itu laki gue ya, itu laki gue, kenapa lu satu kamar? Lakinya bilang gini, ih kasihan deh lu, gitu-gitu sama aku. Coba, si lakinya bilang gini, ih kasihan deh kamu, laki kamu sudah sama aku. Terus bagaimana dia cipok-cipokan depan gue, gimana nggak gue kayak mak lampir? Gimana nggak gue kayak kesurupan gue? Ya mending lu ceraiin gue dong. Loh ngapain gue menikah sama orang yang begituan nama laki? Gimana hati gue nggak sakit? Kak, bukan belain aku, Kak. Berantem itu malah belain si lakinya. Gua dilempar gelas sama air gara-gara gue omelin berondongnya. Coba gini, gema gue berdiri. Ini aku, ini aku, ini cowoknya lagi duduk gini, cowoknya duduk gini, si Hapap berdiri. Gua katain, hei, kamu tuh ya bisa lo ya, dia laki orang, taubat kamu, pulang kamu. Kan dia satu apartemen 3 orang. Aku langsung dilempar pakai gelas sama air. Ya gua langsung hajar dia juga. Ya, gue nggak mau kalah. Gue mah bukan perempuan lemah. Gue diajarin bela diri sama bapak gue. Perempuan perkasa aku. Aku diajarin bela diri sama bapakku. Ya, gue langsung naik meja. Gue langsung ambil gelas juga. Gue lemparin ke kepalanya. Pas. Ayo lo. Gitu ceritanya. Gue mah nggak takut. Gue mah. Dia ini sekarang lagi ngomong kayak gitu merasa di atas angin. Karena buzzer
buzzernya si kaum itiliti lagi ngebelain dia. Eh, gitu ceritanya guys. Sampai akhirnya aku bersumpah. Loh Bli. Dia kan katanya akan, dia waktu bercerai sama aku dia bilang, aku intinya pokoknya aku tidak akan pernah sukses di dunia entertain. Dia akan mencekal aku. Bener loh, aku dicekal FPI. Pokoknya dia itu, kalian lihat di jejak digital gosip, dia ini sampai bikin ini apa, berita-berita yang tentang aurat. Jadi kalau goyangan Dewi Persik gini, aurat gini. Pantesan aku di TikTok gue dibahas tentang goyangan. Oh berarti Dajjal ini kali yang buat. Logikanya kok goyangan gue dari dulu udah kayak gitu. Kenapa dari tahun 2003 gue di entertain udah goyangannya kayak gitu. Kenapa tahun 2023 dibahas lagi? Nah, kalian tahu gue keguguran kayak gimana? Gimana gue gak keguguran, guys? Gue tiap hari harus berantem sama orang di mana suami gue sama laki-laki lain. Gimana gue gak jantungan tiap hari? Dia itikaf sama laki-laki yang itu pecongannya. Satu rumah pula sama gue. Coba. Satu rumah. Gimana? Gimana kalian jadi aku? Gitu loh. Jadi perjalanan hidup aku tuh tidak mudah. Masa lalu, kenapa Allah itu sampai sekarang aku bisa punya rumah, bisa punya restoran, bisa aku punya base camp military lifestyle, aku bisa punya The Castello. Itu semua penuh air mata dulunya gue. Jejak digital, dia yang minta-minta balik sama gue. Bukan gue yang minta balik-balik sama dia. Ya gue mana tahu berondongnya hap-hap ada di mana. Gue nggak ngerti. Yang bantuin aku security apartemen Kemayoran. Ketika aku berdarah-darah sampai keguguran, ditendang perut gue. Ya, wes kalian buka wes. Aku berdoa di situ. Aku bilang, ya Allah, dia zolim sama aku. Enggak lah. Kalau aku harus mengingat masa lalu tuh sedih sebenarnya. Pahit gitu. Orang bilang aku, mandul ya nggak mungkin hamil. Keguguran bukan karena lemah kandungan gue. Tapi gue nggak pernah cerita. Kenapa aku keguguran gitu. Karena laki-laki gue tukang pukul. Mau dikasih lihat WA-nya tuh. WA-nya siapa? Dikit-dikit mami, ini sampai Mas Ruli ngamuk loh. Kan Mas Ruli buka WA saya. Ini maksudnya si SJ ini apa? Kok mami, aku kangen kamu. Apa gimana? Ya gitulah pokoknya. Intinya godain aku terus. Lah kalau sekarang bilang aku tidak mau. Ya karena memang gua nggak mau sama lu. Gitu. Aku nggak marah-marah. Aku justru menceritakan ini dengan penuh keharuan, dengan penuh luka yang dalam, tapi aku tidak marah. Tapi kalau perempuan di posisi aku, bagaimana membayangkan hal itu? Jadi jadi tolong kamu di posisi aku. Aku sudah mengalami hal-hal yang seperti itu, guys. Cuman aku tidak pernah speak up selama ini. Loh, kalau mereka punya hati, mereka ada di posisi aku pasti sedih, Kak. Jadi kalau kalian bilang kenapa aku tidak punya anak, aku masih trauma. Kalau ada cowok yang udah bentak aku, itu aku udah takut hamil. Aduh, kalau aku hamil ntar aku kayak gitu lagi, gitu. Ntar dulu.
Ya, oke, sorry. Enggak, dah. Ini udah cukup terakhir nih aku ngomong ya. Mau orang tuh percaya sama aku atau tidak, aku cuma percaya sama kekuatan Allah udah. Kalian percaya dia ya monggo, yang benci sama aku juga nggak apa-apa, tidak mengurangi apapun gitu. Cuman aku bicara seperti ini, aku berani karena memang aku benar itu ceritanya seperti itu gitu. Siapa yang tahu cerita ini? Keluargaku. Siapa yang tahu cerita ini? Sahabatku. Jadi kalau misalkan orang ingin menjatuhkan aku, udah dari dulu. Prestasi aku tuh tidak pernah ditunjukkan. Aku bisa apa itu juga cuman hanya dipandang sebelah mata. Tapi kalau aku marah-marah, mereka akan potong-potong, mereka akan edit-edit, karena aku tidak ada manajemen, tidak ada yang bantu aku. Yang bantu aku cuma Allah. Itu guys. Dari dulu aku berjuang sendiri. Dari aku bercerai itu sudah banyak aku difitnah ini, difitnah itu, panggung aku dibakar, semuanya semuanya topengnya agama semua. Tapi alhamdulillah Allah masih tetap memberikan karir buat aku. Sampai akhirnya aku tidak boleh nyanyi. Aku diboykot nyanyinya. Aku diajak main film. Booming. Tahun dulu 2 juta penonton setiap film-film aku. Akhirnya aku diundang nyanyi lagi. Itu semua atas kuasa Allah. Bukan aku yang berkuasa. Aku tidak punya backingan. Aku tidak punya backingan. Backingan aku cuma Allah. Hamilnya aku baru 4 minggu sayang. Hamilnya aku baru 4 minggu waktu itu. 4 minggu mau ke 5 minggu. Dan yang menolong aku security di apartemen Kemayoran. Sampai aku minta tolong. Dan dia pergi sama cowok itu. Dia tidak menggubris aku dalam keadaan aku lagi terpuruk, dalam keadaan aku lagi masuk rumah sakit keguguran. Dia datang setelah sama Mak Vera. Jadi kalian jangan bilang 3 kali punya suami, tidak punya anak. Dengan yang kedua sama Mas Aldi Taher juga sama. Mas Aldi Taher tapi baik. Dia mengakui bahwa dia pernah selingkuh, tapi aku sudah maafkan dia. Alhamdulillah sama orang tuanya Mas Aldi Taher juga baik. Mama sama istrinya juga aku juga baik. Istrinya dikit-dikit kadang suka curhat sama aku. Baik sama aku. Orang tuanya Salsabila apa Salsabili sih lupa gue. Salsabili itu datang ke rumahku, udah kayak keluarga. Baik mereka sama aku. Kalau Budianto, kenapa aku nggak punya anak sama dia? Dia pernah kasar sama aku. Sama kita baku hantam. Jadi aku nggak mau punya anak dari dia. Pokoknya kalau aku dibentak jadi kalau ada laki-laki ngebentak aku ada rasa trauma. Sampai sekarang trauma itu tidak pernah hilang. Makanya ketika sapi itu, si Pak RT ngebentak ART aku, itu aku langsung kayak kersulut emosi aku. Aku benci sama laki-laki yang bentak. Karena papi aku sendiri itu tidak pernah bentak aku. Selama ini aku selama ini merahasiakan semuanya. Kalian flashback, kalau kalian orang baik, video-videoku zaman dulu ketika bercerai, aku tidak pernah bilang kalau si Hap-Hap ini punya kelainan orientasi seks. Aku yang disalahin, aku dibilang tidak nurut, aku dibilang pakaiannya aku terlalu seksi, pakaian aku aurat, tapi aku diam. Di podcast Melisa aja, di YouTube aku sekarang, aku tidak menyebutkan nama loh. Tapi apakah aku pernah ngomong hal ini? Enggak. Kalau yang nomor 3, dia malingin duit aku. Kalau dia tidak, dia yang malingin duit aku. Sampai bahkan ada kasus perjudian kemarin yang aku ditaruh di TikTok, katanya aku ikut judi apa?
apa judi-judi online. Itu bukan aku. Aku nggak tahu judi itu apa. Itu si Budianto sendiri yang nyuruh aku bikin video. Minum-minuman wine yang ada di rumah. Aku tidak pernah tahu tentang minuman keras. Itu Budianto yang ngajarin aku minum-minum. Jadi nggak usah pakai topeng agama kalian semua. Aku nggak pernah keluar rumah ikut-ikutan orang. Kenapa aku tidak pernah ikut-ikutan kumpul-kumpul? Aku takut banyak orang jahat di luar sana. Bunganya asli wangi banget. Aduh maaf ya, jadi ini merah matanya. Sorry ya say, aku tidak marah. Aku cuman menceritakan ini penuh dengan kehati-hatian, menceritakan ini penuh dengan luka. Aku menceritakan ini penuh dengan sebenarnya nggak pingin aku bicara ini gitu. Tapi ini sudah kelewatan. Itu kan di TikTok kan banyak bertebaran tuh tentang masalah tentang judi. Aku nggak tahu judi itu apa. Aku nggak tahu. Yang aku tahu ini ada orang yang mau endorse. Aku suruh bikin video dan yang nyuruh aku si Budianto atau mantan aku yang nomor 3. Tapi orang-orang menzolimi aku. Orang-orang ngatain aku perempuan tukang judi. Padahal aku nggak ngerti judi itu apa. Itu yang terjadi ya guys. Gak pernah aku sampai aku tahu tentang kalau aku nyanyi di klub aja dikasih minuman kan selalu mereka ada ridersnya itu dikasih minuman apa di klub nyanyi. Gak pernah aku minum-minum. Coba lihat, ada pernah nggak lihat aku minum-minum? Nggak. Kalau Budianto atau yang ketiga itu minum-minuman terus. Gue nggak masalah orang mau judi, orang mau minum, mau apa, gue tidak bermasalahkan itu ya, itu urusan mereka, hak masing-masing. Cuman jangan menuduh gue nggak tahu tentang hal itu urusan dosa masing-masing, gue nggak mau tahu. Cuman jangan menuduh gue. Orang itu kan menuduh aku yang minum minuman keras lah, ini mana pernah aku minum minuman keras? Aku ngerti minuman wine, minuman keras itu aja dari nomor 3 Budianto. Ini biar kalian tahu, orang-orang yang mantan-mantan gua yang pakai tameng-tameng agama itu biar dibuka sekalian tuh kayak gitu ceritanya. Podcast sana sini sok-sok teraniaya. Tapi masyarakat pasti akan menyalahkan aku karena kalau aku bicara tuh selalu tegas. Karena aku orangnya tidak suka menyek-menyek. Apa yang terjadi dalam hidup aku tapi masih tetap aku tutupi. Tapi sekarang tidak lagi. Dia sudah ngomongnya macem-macem tentang aku. Ini bukti. Sekali lagi ingat ya, aku ada buktinya. Kalau aku tidak ada bukti itu apa? Bukan mulut. Tapi ada gambar aku dipukul dari hap-hap. Ada jejak digital rilis polisi tentang pedofil. Itu bukti ya. Bukan aku dari colok itu mencuri. Bukan dari cocotnya aku ya. Terus kemudian tentang masalah keguguran. Tapi Mami pernah minum wine dulu pas live. Pernah? Yang ngajarin Budianto. Tapi minum-minuman itu kayak mabok-mabokan, kayak pakai apa sih? Pakai alkohol apa? Ya. Koktail. Ya itulah. Itu biar kalian tahu ya guys. Nanti bentar lagi habis live ini, aku akan kasih lihat. Jadi kalau ada orang yang ngomong kan dulu
Oh, sini. Oh, softline jangan lupa ya sayang. Ya. Nya Erlin, itu nya tuh tahu tuh saksi bisu tuh nya tuh. Gimana nya dulunya kayak apanya dulunya? Jadi kalian tuh perjalanan hidup aku tuh sudah kalian tahu. Sekali lagi aku tidak dengan emosi berbicara seperti ini, tapi aku berbicara secara sadar apa yang sudah terjadi dalam hidup aku, dan ini faktanya, dan ini yang terjadi dalam hidup aku. Bagi yang tidak percaya tidak apa-apa, bagi yang percaya ya alhamdulillah. Jadi kalian tinggal mau percaya mau enggak. Cuman kalau aku tidak hanya modal cocok, tapi aku akan memberikan bukti-bukti yang akurat untuk kalian lihat nanti. Kalian mau lihat itu mau disebarin mau apa terserah kalian, mau kayak apa juga terserah kalian. Aku dari dulu tidak pernah takut akan hidup aku. Dari dulu hidup aku mandiri. Dimanapun aku berada aku bisa hidup. Jadi aku selalu percaya, aku tuh percaya kalau Tuhan itu selalu menjaga aku, tuh aku percaya. Enggak Mbak Tina Arso. Basa-basa kalian nggak tahu. Iyanya itu aku itu katanya Erlin. Erlin ini adalah senior sinetron ya. Aduh Neng basa-basa gaul aja Neng nggak tahu Neng tuh cuma kerja dan kerja selesai. Guys, kalau kamu mau tahu hidupnya aku tuh kerja dan kerja. Gue nggak ada waktu untuk main-main. Main-main itu kalau nggak keluarga sendiri yang ngajakin itu pun ketemu keluarga. Aku sekarang tuh kerja untuk anakku sekolah di Kanada. Anakku harus jadi orang. Kalau dia jadi polisi, dia bisa jaga mamanya. Dia bisa jaga mamanya dari tukang hap-hap. Iya. Dulu itu si Hapa itu jahat sama si anakku Gabriel. Budianto itu si yang nomor 3, suamiku nomor 3 dulu itu juga jahat sama anakku Gabriel. Aku yang cari duit tapi makan anakku nggak dikasih, sampai anakku lapar-lapar, sampai anakku nangis-nangis. Kalau udah mau sama ibunya ya harus mau sama anaknya. Ini biar kalian tahu yang terjadi ya guys. Kalau kalian lihat dulu Gabriel pernah nangis, itu Gabriel tuh pernah dikata-katain. Jadi Gabriel itu tidak pernah gimana ya cara ngungkapinnya ya. Kalau aku sih lebih percaya anakku ya, Gabriel ya, karena anak itu tidak bohong. Kembali lagi ya. Kasih air lagi caranya. Jadi Gabriel itu kalau minta makanan atau bawa makan itu tidak pernah dikasih sama si Budianto. Gabriel itu diajakin berantem terus sama si Budianto. Kalau kalian mau tahu. Caca Bonita uang pembantu aja ditilep mami itu. Caca Bonita tahu. Sama yang nomor 3. Ini biar kalian tahu guys. Dia tidak sayang sama anakku Gabriel. Berantem terus sama anakku. Anakku mau ketemu sama aku. Dibilang aku tidur. Dia tidak mau pertemukan aku sama Gabriel. Apa maksudnya itu motor dijual apa? Kurang baik gimana gue sama mertua, gue kasih 60 juta, 30 juta, 15 juta, 5 juta paling kecil. Kayaknya kok nggak bisa sih sayang. Saya coba. Mau dibantu? Sebentar saya aku bisa Pak. Bisa. Enggak, ini bukan ngegibah, biar kalian tahu, biar kebuka kalian, cukup kalian ibaratnya seperti itu. Aku punya sikap. Kalau dia baik sama anakku, aku lebih baik lagi. Kalau dia jahat sama anakku, aku lebih jahat lagi. Enak aja gue cari duit buat anakku, bukan buat berondong, bukan buat dia. Ada GS 51 nggak? Kok nggak bisa sih? Sini aku sini. Kasih air caranya. Kasih air. Aduh. Tapi di ininya sebentar dulu. Coba lagi sih. Dulu ya guys, gue mau pakai softline dulu. Oh iya.